merupakan tanggal kemerdekaan negara kita tercinta, negara Indonesia Raya, terbebas. Di tanggal tersebut pula kita menyanyikan bersama-sama pada saat itu lagu kebanggaan kita, lagu Indonesia Raya. Dan saat itu ditetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kalau saat ini, jika saat ini di tahun-tahun sekarang kita hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kita tahu itu sebenarnya hanya terdiri dari satu bait. Padahal yang diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman itu terdiri dari 3 bait atau stanza. Bait atau stanza itu sama ya. Biasanya kalau di kelas ketika tidak ketika kemarin sebelum COVID, kelas kalian kelas 2, kelas 3, kelas 1, ketika masuk kelas menyanyikan 3 lagu acara merupakan lagu 1 bait atau 1 stanza saja. Nah, jadi itu untuk pengenalan atau sejarah singkat tentang lagu Indonesia Raya. Berikutnya, nah ini yang perlu kita perhatikan. Lagu Indonesia Raya ini tidak boleh diubah baik lirik maupun nadanya. Nah, jadi siapa yang berani mengubah liriknya, mau mengubah nada lagunya, nanti akan ditahan sama Pak Polisi karena diatur dalam undang-undang. Kalau sudah diatur dalam undang-undang berarti ada hukumannya. Kalau ada hukumannya, yang mengubah lirik maupun nada lagu Indonesia Raya disebut dengan kriminal atau penjahat. Kalau penjahat pasti nanti ditangkap oleh Pak Polisi. Ya. Bagaimana, bisa mendengarkan suaranya Pak Martin? Bisa ya? Baik, kita dengarkan bersama-sama yuk lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh dinyanyikan di dalam, tapi tidak usah di-unmute. Pertama tidak usah di-unmute. Seperti dari Pak di buku Indonesia kebangsaan. Raya. Oke, nah tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Nah, yang kita nyanyikan tadi adalah 1 stanza. Kalau 3 stanza nanti akan berjam-jam lama. Kita lanjutkan ke lambang negara kita. Nah, lambang dari bendera kita ya. Lambang negara kita, untuk bendera kita warnanya adalah merah dan putih. Nah, warna merah putih itu ada lambangnya. Jadi tidak sembarangan ya membuat bendera negara. Nah, untuk
warna merah itu artinya berani, menggambarkan keberanian kita sebagai warga negara Indonesia. Dan putih melambangkan suci. Suci itu adalah kebaikan dari hati kita. Kita sebagai warga negara Indonesia adalah orang yang berani, tetapi berani untuk berbuat hal yang baik. Maka dari itu dilambangkan dengan bendera merah putih. Merah itu berani dan putih itu suci. Kita berani untuk membela kebaikan, untuk membela yang jahat. Nah, kemudian, contoh perbuatannya apa aja sih? Contoh perbuatan yang melambangkan warna bendera kita yang pertama, berani menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru atau Pak Cibuci. Jadi kalau ada pertanyaan ketika Zoom, dijawab, jangan cuma diam. Nanti kalau diam dikiranya sudah paham. Ketika lanjut malah bingung. Yang kedua, berani menyampaikan ide atau pendapat. Jadi maksudnya ketika ketika ditanya oleh Pak Ci atau Buci, nah anak-anak berani untuk menjawab sesuai dengan yang anak-anak paham. Nah, itu artinya berani menyampaikan ide atau pendapat. Yang ketiga, berani memimpin doa dalam kelas. Nah, ini juga penting ini. Karena kita sekolah di sekolah Katolik, di Yayasan Universitas Caritas, maka dari itu setiap awal dan akhir Zoom pasti diadakan doa untuk membuat anak-anak mempersiapkan diri karena kita akan belajar. Nah, jadi ketika ditunjuk oleh Bapak atau Ibu Guru untuk berdoa, harus berani untuk berdoa, memimpin doa. Oke. Yang keempat, ini penting juga, berani membantu teman. Membantu hal yang baik ya, bukan membantu ketika ulangan atau latihan ulangan. Kalau membantu memberikan jawaban ketika ulangan atau latihan ulangan, itu berarti hal yang jelek, bukan melambangkan bendera kita, bukan melambangkan keberanian yang baik, tapi itu keberanian yang jelek, jadi tidak boleh ditiru. Membantu teman seperti ketika teman sedang susah atau mungkin bingung, link Zoom-nya apa ya? Nah, itu kalian bisa bantu, itu baru bagus. Kemudian yang kelima, berani membantu orang tua di rumah. Nah, jadi kalau sudah selesai pelajaran, selesai Zoom, orang tua sedang kesusahan, dibantu membersihkan atau mencuci piring atau membantu hal lain untuk meringankan kerja papa atau mama di rumah. Nah, next, yang berikutnya, slide berikut. Ya, nah, selain tadi kita juga mengetahui makna dari bendera merah putih, yaitu merah berani dan putih itu suci, kita juga harus mengetahui tata cara penggunaan bendera merah putih seperti apa ya, karena ini bendera negara, tidak boleh main-main untuk menggunakannya, ada waktunya. Yang pertama, bendera merah putih wajib dikibarkan hari pahlawan, dan yang utama hari kemerdekaan bangsa kita, itu juga hari besar nasional. Kemudian ketika hari Sumpah Pemuda, nah itu juga ada upacara kan biasanya. Nah, kita bendera merah putih. Kemudian yang kedua, bendera merah putih bila tidak digunakan harus dilipat dengan rapi. Warna merah di bagian luarnya, warna putih yang di bagian dalam. Jadi ada tekniknya, ada cara khususnya untuk melipat bendera merah putih. Tidak bisa asal melipat. Kalau melipat selimut, biar rapi kan, yang penting rapi. Nah, kalau untuk melipat bendera merah putih, tidak hanya rapi, tapi juga warna merahnya itu letaknya di atas atau di luar, yang putihnya yang ada di bagian dalam. Nah, jadi harus dilipat dengan rapi dan ada tata caranya. Poin yang ketiga, ini ketika upacara ya, waktu menurunkan bendera harus diperhatikan agar tidak mengenai tanah. Nah, besok jika sudah kita bisa masuk ke sekolah, akan ada upacara di lapangan, nanti yang menjadi petugas akan diajarkan. Ketika kita selesai mengadakan upacara, bendera merah putih kan kita turunkan. Ketika kita turunkan, itu benderanya, karena dari kain kan dia pasti jatuh terjuntai ke bawah. Nah, itu tidak boleh sampai mengenai tanah. Tidak hanya bendera untuk upacara, bendera apapun ketika kita ada pramuka, ada bendera merah putih di tongkat itu, kalau tahu atau kalian melihat bendera merah putih itu jatuh, nah langsung diambil
supaya tidak terkena tanah, karena bendera merah putih itu sebagai lambang negara kita, barang yang suci yang harus kita jaga kebersihannya. Oke, jadi tidak boleh mengenai tanah. Kemudian yang terakhir, bendera tidak boleh digambari atau ditulisi. Nah, ini tadi. Ini kan bendera merah putih, bendera kebanggaan warga negara, melambangkan jati diri dari bangsa kita, menggambarkan diri kita sebagai warga negara, tidak boleh dirusak, tidak boleh digambar atau ditulisi. Itu sama saja dengan menghina negara kita dan menghina pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan negara kita. Nah, itu ya. Itu tadi tata cara penggunaan bendera merah putih. Selanjutnya, cara mengibarkan dan menyimpan bendera merah putih. Nah, mari kita lihat bersama-sama caranya seperti apa ya. Yuk diperhatikan. Nah, besok ketika jadi petugas bendera, petugas pengibar bendera tahu caranya. Oke, kita perhatikan bersama-sama yuk. Nah, ini di kegiatan pramuka Di ya. depan tentunya. pintu, Bu Cik membantu melepas bendera. Dan sulung membawa bendera ke tengah-tengah lapangan. Bunda memberi hormat kepada bendera, diikuti oleh semua peserta, dan sulung juga memberikan hormat kepada bendera. Pancasila. Pancasila. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan ada namanya sulung, ada buci, ada bunda. Nah, apa sih maksudnya? Pak Martin, ada salam pramuka dulu. Sehebat matahari, Dalam melipatnya. tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia. Nah, seperti tadi. Nah, cara melipat dan mengibarkan bendera merah putih ketika pramuka. Tadi di video pertama ada namanya sulung. Sulung itu sebagai pembawa bendera atau pemimpin upacara ketika yang anak-anak pramuka yang membawakan bendera. Oke, itu disebut dengan sulung. Baik dari putra atau putri. Jadi benderanya dibawa dari luar lapangan, nanti akan dibantu oleh Bu Ci atau Pak Ci, kemudian menuju ke tengah lapangan, sudah disediakan wadah ya atau tempat jagrak, apa bahasa Indonesia jagrak. Jadi untuk tempat untuk wadah benderanya itu nanti akan diserahkan kepada pembina atau bunda sebutnya untuk di pramuka dan akan dikibarkan di tengah-tengah. Jadi bendera merah putihnya sudah terpasang di tiang. Kemudian yang kedua adalah cara melipatnya. Jadi bendera merahnya harus ada di luar dan bagian warna putihnya di dalam ya. Baik. Jadi seperti itu ya semuanya ya. Anak-anak terkasih, kita sudah belajar mengenai
lambang negara, kemudian lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Jadi kita mari penutup kita bernyanyi bersama-sama. Yuk, tetap di unmute, bisa menyanyi di rumah tanpa perlu di unmute. Oke, silakan kita menyanyikan bersama-sama lagu Sayonara. Boleh bergoyang. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa prajamuda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa prajamuda karana, sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya, ya 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 ya. Itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Yuk kita lanjutkan dengan lagu Mari Bergembira. Yang sudah hafal lagunya boleh bernyanyi bersama, tapi tetap di mute mikrofonnya. Marilah bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Bergembira, bergembira semua. Marilah bergembira, bergembira semua. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Tirukanlah, tirukanlah, tirukanlah. Salam Pramuka. Salam. Jenis upacara dalam Salam. setiap Tuh, udah. Oke. Ya, jadi terima kasih anak-anak siaga kelas 1 dan kelas 2. Kalian semua hebat-hebat. Walaupun tadi kita ada kendala teknis, tapi tetap bisa teratasi dengan baik ya. Jadi tadi kita sudah selesai untuk hari ini. Pramuka hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan berdoa. Sekarang silakan untuk posisi untuk berdoa. Akan Pak Cik Martin pimpin ya. Yuk duduk yang baik. Tangannya dilipat, taruh di depan dada. Matanya dipejamkan. Ayo. Oke, yuk Pak Cik masih melihat. Belum semua serius untuk berdoa. Ayo, Pak Cik tunggu. Oke.
Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus, Engkau telah memberkati kami, anak-anak siaga kelas 1 dan 2 dalam Zoom Pramuka di siang hari ini. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya dan lindungilah kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya anak-anak siaga kelas 1 2. Salam Pramuka untuk kita semua. Sampai berjumpa di Zoom Pramuka di minggu selanjutnya. Oke, dadah. Tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Terima kasih Bu Tika, Bu Ci Bulan, Bu Ci Narni, Bu Ci Lelis. Terima kasih Andre, semuanya Bu Ci anak-anak Narni. kelas Terima 1 kasih 2 yang anak-anak luar kelas 1 biasa. 2. Hebat-hebat.